العابدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح آبائنا إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ashabi. Amma ba'du. Pertama-tama ulun mengajak kepada jemaah sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk berniat i'tikaf di masjid ini dengan ucapan lafaz nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, di pagi atau di subuh hari yang kedua di bulan Ramadan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah serta inayahnya, kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, sekaligus kita sudah menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kajian-kajian mengisi di subuh bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan berhadirnya kita di masjid yang mulia ini senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya dan barakahnya kepada kita sekalian. Tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran kita, dan Allah tunaikan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita selalu dalam keberkahannya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dipanjatkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa beliau, Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan selalu kita curahkan, kita ucapkan keharibaan junjungan kita, ikutan kita, panutan kita, Sayyidul Imam wal Akabir, pimpinan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini ulun selaku pribadi mau meminta ampun, minta maaf jika seandainya dalam penyampaian kajian kita di subuh hari ini ada terdapat kekhilafan, kekurangan baik segi ucapan ulun. Itu semata-mata jika seandainya itu benar itu dari Allah, dan adapun kekeliruan itu datang dari ulun pribadi. Dan panitia Masjid Anwar Nurul Anwar Agung ini meminta ulun untuk mengisikan kajian di subuh setiap di bulan Ramadan per setiap minggunya untuk mengisikan kajian subuh ini. Dan insya Allah di kajian subuh ini ulun akan menyampaikan beberapa perkara-perkara yang menyebabkan seseorang yang sudah menganut memeluk agama Islam, yaitu terjatuhnya di dalam kemurtadan, atau bahasa kita kampungnya murtad. Dan ini selaku kita menganut agama Islam, wajib hukumnya mempelajari, mengetahui tentang hal-hal yang bisa menjerumuskan kita di dalam kemurtadan ini. Murtad ini kadang-kadang perbuatan murtad, kalau bahasa istilah dalam bahasa Arabnya, murtad itu adalah perbuatan bagi seseorang yang menyalahi dalam syariat yang sudah diatur di dalam agama kita. Adapun bahasa akar bahasanya adalah riddah, artinya riddah. Kemudian si pelakunya ngarannya murtad. Ulun akan membawakan kajian pada subuh hari ini, yaitu di dalam sebuah kitab yang berjudul kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul Mirqatus Su'ud Tasdiq. Di dalam kitab beliau yang beliau susun ini, beliau menyatakan, menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang jatuh di dalam kemurtadan. Faslun fima yuqa'u fir riddah. Bermula ini fasal pada menyatakan penyebab-penyebab jatuhnya seseorang di dalam kemurtadan. Yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi ay man'uhu. Wajib hukumnya setiap orang yang memeluk agama Islam memelihara Islamnya. Memelihara Islamnya itu dalam arti man'uhu, mencegah, wasaunuhu, dan menjaganya, amma yufsiduhu, dari perkara-perkara hal yang merusak agamanya. Jadi ini penting bagi kita. Maka murtad ini bisa menjerumuskan orang ke perkara kemurtadan ini tanpa kita sadari. Bisa jadi datangnya dalam hati, bisa jadi datangnya melalui ucapan kita, dan bisa jadi datangnya dalam tingkah laku kita. Dan kalau kita kadang mengetahui perkara-perkara hal yang terjadi bisa menyebabkan kemurtadan ini, kita akan terjerumus ke situ. Dan ini sudah banyak di kalangan di daerah kita, artinya di kampung-kampung tanpa kita sadari ini rancak ini sudah tersambat, bisa tersambat atau tak i'tiqadkan. Nah ini yang berbahaya ini.
Artinya apabila kita ada melakukan tanpa kita sadari, sakalinya kita ini suah menggawi nang kaitan baik ucapan atau ada nang di dalam hati, cepat-cepat kita bertaubat. Nah, murtad ini disebutkan di dalam kitab sini yaitu sesuatu perbuatan yang lebih buruk daripada orang kafir. Nah, ini bahaya benar murtad ini, bahaya benar. Kemudian beliau melanjutkan wasaunuhu amma yufsiduhu, dan menjaga Islamnya seseorang itu dari perkara yang bisa merusaknya Islamnya. An syai'in, dari sesuatu la yuslihuhu wa la khaira fihi, tidak ada yang bisa memperbaikinya dan tidak akan menjadikan kebaikan bagi orang yang memeluk Islam itu. Jadi mun sudah gugur jatuhnya seseorang itu dalam kemurtadan, maka kada ada yang baiknya bagi orang itu. Nah, maka ini kada ketahuan ini lain beristilah orang nang beristilah mengucapkan keluar dari agama Islam, ini nyata. Nah, ini nang kada sadar nih nang banyak nih nang kejadian. Wa yubtiluhu yusqitu hukmahu, dan menggugurkan hukum-hukum Islam dengan sebab kada memelihara tadi. Wa yaqta'uhu, dan menjatuhkan bi alla yajzimahu, dengan sekiranya kada mantap keislamannya seorang itu. Fayashmulu taraddudu fil kufri, sehingga mengandunglah dalam keislamannya itu ada keraguan-raguan di dalam kekafiran. Wa huwa riddah wa absyahul kufri, riddah itu adalah sepaling jahat kekufuran. Nah, wa aghlazuhu hukman, dan sepaling lebih berat dampak hukumnya. Artinya amun orang sudah murtad ini kada termasuk kayak seperti orang kafir lagi. Orang kafir itu kalau kafir asli, apabila orang kafir itu bertempat atau bermukim di satu daerah dan orang kafir itu mau membayar pajak, istilah pajak bahasa kitanya tuh pajak, maka seorang kafir itu berhak dilindungi oleh pemerintah tersebut di daerah tersebut. Ini orang kafir asli. Amun orang murtad, nah ini pulang orang murtad. Orang murtad itu bila inya sudah murtad, inya kada digolongkan lagi sebagai orang nang kafir tadi. Artinya orang itu kada diperintahkan lagi untuk membayar pajak. Artinya kada diterima lagi orang tuh di kampung, itu bahasanya kasarnya tuh kayak gitu. Nah, cuma ini kada ketahuan, Bang. Nah, ini kada ketahuan. Saking anunya nih murtad nih, kalau bisa jangan. Kalau bisa. Nah, wala ya'manu, dan orang nang murtad itu kada dianggap aman lagi. Bi khilafil kafiril asliyi, bi khilafil kafiril asliyi fi dzalik. Bersalahan orang kafir asli. Amun orang kafir asli ya tadi, amun inya mau aja membayar pajak si kafir asli ini, maka orang tersebut berhak pemerintah di daerah itu melindunginya. Jadi kada boleh orang kafir asli ini dianiaya. Hukumnya haram, hukumnya sekalipun ia kada sesama kita agamanya. Nah, itu menurut aturannya sudah begitu. Wala yalzamu min kaunir riddati aqbahu anwa'il kufri, dan
wa innar riddata tuhbitul amala in ittasalat bil mauti. Dan sesungguhnya riddah, perbuatan yang menjadikan seseorang murtad, riddah ngarannya, tuhbitul amala in ittasalat bil mauti, menjatuhkan, menggugurkan semua amal ibadahnya sampai ke mati kalau inya kada bertaubat. Nah, ini orang murtad. Faka'annal murtad lam ya'mal syai'an wa illa hubita thawabu amalihi. Maka seolah-olah orang murtad itu tidak beramal sedikit pun, kaya kada pernah menggawi sesuatu modelnya. Sekalipun misalnya orang ini beribadah benar, mulai akil balik, mulai datangnya masa balik, beribadah aja. Nah, sekalinya di penghujung hayat murtad, naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang kayak ini amal ibadahnya tuh gugur sebenarnya. Ada artinya nol orang ini. Wa illa hubita thawabu amalihi, jika seseorang tadi umpamanya bisa kembali sebelum, nah ini misalnya andai kata ini orang ini murtad tapi di penghujung hayat misalnya kembalinya, artinya ia bersyahadat pulang nih, ada lagi murtad bersyahadat pulang bahasa. Nah, hubita thawabu amalihi, nang gugur hanya amalnya saja. Artinya inya nih ada harapan karena mendapatkan pahala pulang. Kalau orang ini batatarusan sampai ke mati, naudzubillah min dzalik. Dan Allah selalu melindungi iman kita lah sampai kita tutup usia. Allah tetapkan iman kita, Islam kita. Nah, kada dicabut iman kita deh. Mudah-mudahan dijagakan selalu. Wala yalzamu min kaunir riddati aqbahu anwa'il kufri, dan bukan berarti keadaan orang yang murtad itu lebih jahat daripada orang yang kafir asli tadi. Kaunul murtada aqbaha minal kafiril asli, keadaannya orang murtad itu lebih jahat daripada orang kafir. Bukan seperti itu pang maksudnya pulang. Nah, ada yang mengatakan amun orang murtad tuh nang kaya kafir asli mulai nang akil balik itu talalu benar pulang kita. Kada itu pangjar maksudnya. Nang dimaksudkan ini nang lebih jahat itu kalau orang tuh awalnya muslim, kemudian misalnya murtad. Nah, orang itu kada separah orang nang kafir mulai akil balik, kada itu parahnya jahatnya tenang maksudnya. Ala tara anna Aba Jahlin wa Aba Lahbin wa amsalahuma aqbaha minal murtadin lima tasifu bihi min ziyadatil inadi wa anwa'il adha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mengetahui, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab dan beserta teman-temannya. Nah, mereka ini adalah aqbaha minal murtadin, orang-orang paling jahat daripada golongan orang murtad. Nah, ini pulang paling jahat pulang. Nah, padahal di awal tadi dikatakan orang murtad ini jauh lebih buruk daripada orang kafir. Nah, itu dengan alasan kalaunya misalnya orang itu memang dari awal kada muslimnya kada kaitan, artinya pengetahuan agamanya dasar minim, kada sama sekali kaitan, kada tahu. Sampai yang kada bisa misalnya, nah bujurai muslim sebetulnya, sampai yang kada tahu, orang puasa kada tahu, sakanya di tengah-tengahnya murtad pulang. Ini buruk benar orang ini sudah. Nah, tapi seburuk-buruknya orang yang murtad tadi ada lagi yang lebih buruk, yaitu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan beserta
kawan-kawannya, rombongan-rombongannya. Alasannya kenapa lebih buruk daripada orang yang murtad? Lima tasifu bihi min ziyadatil inadi wa anwa'il adalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan karena mereka itu disifatkan bahwa mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap itu buruk dan menyakiti kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih jahat lagi dua orang ini dan dedengkot-dedengkotnya. Nah, itu yang dimaksud pakai tetap mimma la yuhsa nang kadada hingganya. Jadi bebuahan yang ini selalu aja membikin Nabi itu sakit hati. Nah, selalu aja membikin Nabi itu disakitinya terus. Nah, terutamanya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi diantaranya Nabi ini nangaran Nabi inilah sabar aja sidin. Orang menyakiti dibalas sidin doa dengan doa nang baik dan sidin keturunannya kaina memasuk agama Islam sidin. Ternyata benar anak Abu Lahab masuk Islam, anak Abu Jahal masuk Islam. Untunglah didoakan Nabi. Wal iyadu billahi ta'ala, ay a'udzu billahi wa atasimu min dzalika. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan daripada kemurtadan. Wa qad katsura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam. Sungguh jadi Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, kebanyakan kejadian terjadi di masa ini jisidin, yaitu at-tasahhulu fil kalam, orang yang meremehkan dalam ucapan, mengenteng-entengkan dalam ucapan, mudah bapandir. Hatta innahu aya al-hal wa sya'an yakhruju min ba'dihim alfazun, sehingga jisidin tanpa inya sadari kata-katanya itu sudah mengeluarkan daripada tukhrijuhum anil Islam, yang menyebabkan seseorang tadi hilang daripada agama Islam, artinya keluar daripada agama Islam dengan sebab ucapan dan sebab muntung ini tadi. Nah, makanya dalam hadis Nabi mengatakan, jar Nabi, andaikan ikam jisidin kawa bapandir, maka berkata-katalah nang baik. Bila kada kawa jisidin bapandir nang baik, ujar Nabi, lebih baik berdiam. Nah, ini muntung kita nih berbahaya benar tanpa kita sadari. Bapandir nih, utamanya kita di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan pemuntungan kita nih usahakan dijaga, jangan seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka ini akan menggugurkan pahala ibadah puasa kita tanpa kita sadari. Jadi nang kita dapatkan puasa hanya menahan lapar dan haus, pahalanya kada dapat. Nah, ini rugi benar. Tapi jangan nang di siang hari aja, jangan kita tahan nih. Kalau bisa betetarusan kita, karena puasa ini kan adalah latihan kita. Nah, bahasanya tuh latihan. Nah, wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran, dan mereka tidak sadar bahwasanya ucapan-ucapan yang sudah mereka keluarkan dari mulut-mulut mereka itu adalah sebuah dosa, apalagi nang inya kada sadari ucapan-ucapan itu menjatuhkan seseorang itu di dalam kekafiran. Nah, ini nang kita wajib kita ketahui, karena beberapa hal munang menjadikan seseorang, menyebabkan seseorang bisa gugur dalam kemurtadan. Insyaallah karena di kajian-kajian selanjutnya kita sambung membahas tentang apa-apa saja yang bisa mendatangkan seseorang itu dalam kemurtadan. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mendefinisikan, membagikan ada 3 hal
pertama jisiden dari mulut, perbuatan dan di hati. Nah ini karena di kesempatan lain mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali, memberikan kesempatan kepada kita kawa lagi kita berkumpul, kawa kita lagi mengkaji, mengulang kembali, mengetahui ilmu-ilmu agama, khususnya di bidang kewajiban yang wajib kita tuntut, nah wajib kita ketahui, sehingga kita kada terjerumus di dalam sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sampai waktu isyraq lah, 6.25 rasanya isyraq hari ini 6.23 ya, lewat sedikit lah. Nah mudah-mudahan di subuh hari menjelang pagi ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan duduknya kita di sini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita sekalian, dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keluarga kita, khususnya kita, keluarga kita, jiran kita yang lagi dalam keadaan sakit, Allah angkat segala penyakit-penyakit mereka, dan mudah-mudahan Allah tunaikan segala hajat kita, hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun maaf salah khilaf seandainya apa yang disampaikan ulun ada terdapat hal-hal yang kurang berkesan di hati pian-pian sabaratan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma